Semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun, dimanapun kalian yang sedang menikmati video ini. Selamat datang di kanal ini. Kiranya kita boleh hidup di dalam kebahagiaan dan dipenuhi berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini kita akan mencoba mempelajari ataupun membahas globalisasi dan perkembangan iptek dalam kehidupan manusia. Gimana sih peran globalisasi dan perkembangan iptek ini di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari globalisasi itu sendiri. Nah, globalisasi adalah sebuah proses membawa orang-orang di seluruh dunia ke dalam kontak atau interaksi satu sama lain dalam semua aspek di dalam kehidupan, seperti budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan juga lingkungan. Nah, jadi globalisasi itu adalah proses di mana orang-orang berinteraksi, orang-orang memiliki sebuah hubungan satu sama lain dalam semua aspek dalam kehidupan, itu dia, budaya, ekonomi, politik, teknologi, sampai di lingkungan. Nah, setelah kita tahu definisinya, kira-kira apa sih karakteristik yang dimiliki oleh globalisasi ini gitu ya kan. Nah, yang pertama itu adalah adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Nah, kita jadi memiliki sebuah perbedaan nih memaknai ruang dan waktu gitu kan, karena globalisasi ini membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang gitu. Karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa adanya batasan antara jarak dan juga waktu. Nah, untuk yang kedua, timbulnya masalah bersama secara global. Nah, kalau bisa timbul masalah secara global, nah karena globalisasi ini akan memunculkan masalah bersama yang jadi isu global gitu, ya kan, seperti pemanasan global, kerusakan lingkungan, atau isu monopoli gitu ya kan. Nah, itu akan jadi isu ataupun masalah secara global gitu ya. Nah, karakteristik yang ketiga adalah terjadinya pertukaran budaya. Nah, karena adanya interaksi satu sama lain antar manusia di seluruh dunia ini, nah globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya ini, karena kan ada interaksi antara kultur, antar negara gitu, yang jadi lebih sering gitu karena adanya globalisasi ini. Nah, dan yang keempat itu adalah proses komunikasi menjadi lebih mudah. Oke, kenapa proses komunikasi itu menjadi lebih mudah? Kita balik lagi yang ke pertama, ya kan, perbedaan memakai ruang dan waktu. Karena di era globalisasi saat ini itu komunikasi dapat dilakukan dengan cepat banget dan tanpa adanya batasan ruang dan waktu, ya kan. Bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel yang bisa kita hubungkan dengan orang lain hanya melalui internet, itu dia. Nah, lalu yang kelima adalah pertukaran informasi itu menjadi lebih cepat gitu. Loh, kok bisa lebih cepat? Karena adanya akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan juga mudah. Yaitu kita bisa balik lagi ke poin pertama dan juga poin keempat tadi gitu lah kan. Nah, ada perbedaan makna ruang dan waktu dan juga proses komunikasi yang menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui karakteristiknya itu, kita harus balik lagi nih ke globalisasi. Kira-kira poin apa sih yang paling besar yang bisa kita lihat dari globalisasi ini? Nah, yang bisa kita lihat paling besar dampaknya adalah di dalam perkembangan ataupun pertumbuhan iptek, yaitu ilmu pengetahuan teknologi gitu ya. Nah, ini tuh perkembangan iptek itu nggak bisa dilepas dari globalisasi, karena perkembangan iptek adalah bagian dari globalisasi yang sangat-sangat mempengaruhi manusia. Oke. Nah, kita harus tahu dulu nih, kira-kira perkembangan iptek itu kayak gimana sih berjalannya. Nah, kita balik ke zaman purba yang bisa kita bilang sebagai zaman praksara atau prasejarah gitu kan. Ilmu yang dimiliki oleh manusia itu waktu itu masih dasar banget gitu. Mereka masih mulai mengamati, memilih, mencoba, menyadari kesalahan gitu kan. Sampai ke tahun dimana, ke masa dimana orang-orang tuh udah mulai mengenal tulisan dan bisa berhitung ya, yang itu dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno, orang-orang dari Babilonia, dari Sumeria juga. Nah, habis itu kita masuk ke zaman Yunani nih, dari tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 200 sebelum Masehi. Nah, ini tuh ditandai oleh kemajuan berpikir manusia, yang dimana orang Yunani itu disebut sebagai pusatnya kan, karena mereka tuh menjadi pusat eksistensi segala hal yang ada di dunia ini, mulai
berpikir kritis gitu kan, hal yang seperti Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles gitu kan, Archimedes gitu. Dari mereka yang berpikir matematika lah, berpikir etika, berpikir ide-ide, ya kan, sampai ke ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari sampai saat ini gitu. Nah, habis itu kita masuk ke zaman pertengahan ya, dari tahun 31 sebelum Masehi sampai tahun 628 Masehi. Nah, iptek itu sudah berkembang gitu dari zaman ini karena perkembangan agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel atau Tuhan gitu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya iptek tuh belum mengalami kemajuan yang signifikan di zaman ini ya kan, karena mereka tuh masih ditutup oleh agama gitu. Bisa dibilang karena pemikiran masih ditutup oleh agama, makanya mereka nggak bisa mengembangkan iptek itu. Nah, untungnya masih ada orang-orang yang mengembangkan iptek itu sendiri dan menjadi sebuah hal yang sangat berguna kita pakai di kehidupan kita saat ini. Salah satu contohnya itu adalah teori aljabar yang diciptakan di zaman ini. Teori aljabar, ada ahli sastra dan juga ahli-ahli matematika juga lahir dari zaman ini. Banyak juga yang lahir dari zaman ini gitu. Dan juga ada juga bidang kedokteran yang mulai lahir nih, yang mulai dikembangkan pada zaman pertengahan ini. Nah, setelah itu bisa kita lihat di zaman modern, yaitu dari tahun 658 Masehi sampai dengan sekarang saat ini gitu ya. Nah, karena setelah kita mengalami bisa dibilang zaman kegelapan ya, yang bisa kita bilang saat itu di zaman pertengahan dari tahun 31 sebelum Masehi sampai 628 Masehi. Di zaman modern ini kita mulai terbuka nih, sangat terbuka, dan pada akhirnya meningkat kembali secara drastis, secara signifikan berkat adanya Renaissance, yaitu zaman pencerahan gitu kan. Pengetahuan berkembang begitu pesat, ada ahli-ahli yang mengembangkan pengetahuan akan tata surya lah, akan kehidupan manusia yang bisa dikembangkan lebih lagi. Nah, itu adalah zaman modern di mana kita tuh bisa merasakan iptek yang benar-benar luar biasa gitu perkembangannya. Bahkan sampai saat ini kita bisa merasakan teknologi dari internet lah, dari handphone gitu ya kan, dari gadget-gadget yang udah ada sampai sekarang itu kita bisa kita rasakan dan begitu signifikan gitu ya kan dampaknya buat kehidupan kita. Nah, setelah kita tahu perkembangan iptek, kita harus tahu juga apa sih dampak yang diberikan oleh globalisasi kepada kehidupan manusia ini gitu. Nah, ini bisa kita bagi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak yang negatif gitu ya kan. Nah, yang pertama itu ada dampak positif ya, perubahan tata nilai dan sikap. Kenapa ini jadi dampak positif? Karena dari globalisasi ini manusia menjadi lebih memiliki etos kerja yang tinggi gitu. Suka bekerja keras, disiplin, terus mandiri, rasional, sportif. Nah, itu tuh menunjukkan sebuah perubahan ataupun bisa kita bilang perkembangan secara hidup, pola pikir ataupun ilmu pengetahuan yang ada gitu. Nah, yang kedua itu adalah perkembangan iptek gitu kan. Iptek itu berkembang pesat banget karena globalisasi itu sendiri gitu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari, bisa kita membuat kehidupan kita jadi jauh lebih mudah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tingkat kehidupan yang menjadi lebih baik. Kita bisa balik lagi ke poin yang pertama tadi, perubahan tata nilai dan sikap. Orang-orang menjadi lebih bekerja keras, dan dari bekerja keras itu orang-orang kan bisa lebih memperbaiki kualitas hidupnya, dan juga mereka bisa mengembangkan kehidupan mereka sendiri gitu ya, tentunya menuju ke arah yang lebih baik lagi gitu. Nah, selain dampak positif yang bisa kita dapat, kita jangan lupa juga ada juga ternyata dampak negatif yang bisa kita dapatkan dari globalisasi ini gitu kan. Yang pertama adalah lunturnya nilai budaya asli. Kita bisa lihat budaya yang asli itu udah mulai berkurang, udah mulai hilang dari kehidupan kita. Bahkan kita sebagai masyarakat Indonesia pun udah bisa mulai merasakannya gitu ya kan. Nah, habis itu adalah perubahan gaya hidup. Nah, ini perubahan gaya hidup yang bisa kita bilang negatif ya, karena ada hedonisme, konsumtif, pragmatis, individualistis gitu kan, terus materialistis juga. Itu tuh membuat kita semakin bisa kita bilang memperburuk kualitas kehidupan kita lah gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah dampak negatif yang dilahirkan oleh
globalisasi gitu ya kan. Dan juga ada juga eksploitasi sumber daya alam karena kita maunya mencari kan orang-orang kebanyakan kan mau cari uang gitu kan kehidupan lah. Jadinya industri-industri baru dilahirkan, yang dimana industri ini tuh menghancurkan ataupun bisa kita bilang bahasa halusnya itu mengurangi eksistensi dari sumber daya alam itu sendiri, yang dimana itu sebuah hal yang tidak boleh sebenarnya, karena kan kita harus jaga sumber daya alam kita, karena itu yang menjadi membuat kita masih hidup sampai sekarang gitu kan. Kalau nanti udah banyak polusi, udah banyak industri, kita mau napas gimana kalau nggak ada pohon. Nah, itu juga dampak negatif yang dibawa dari globalisasi. Nah, kita udah bahas banyak banget poin dari globalisasi nih. Kita balik lagi nih, kita sebagai umat Kristen, kita harus melihat perspektif Kristennya dari globalisasi itu sendiri. Oke. Nah, di sini saya mengambil dari Kejadian 12 ayat 1b yang itu mendorong kita dan dunia untuk beralih dari kebiasaan lama yang baik ke kebiasaan baru dan lebih baik gitu. Jadi kebiasaan lama ini udah baik, kita harus pindah ke kebiasaan baru yang lebih baik lagi gitu. Ya kan, semangat itu harus diteruskan ke dunia. Karena dengan adanya globalisasi ini kita bisa memberikan dampak yang baik bagi kehidupan manusia gitu loh. Nah, globalisasi terbesar yang sedang terjadi saat ini yaitu teknologi komunikasi. Itu kan karena teknologi komunikasi ini segala sesuatu yang jauh dapat menjadi dekat. Nah, ini tuh harus menjadi sebuah sarana untuk kita ya, karena kita sebagai orang percaya, khususnya buat kaum muda gitu kan, itu bisa kita jadikan alat untuk bernubuat gitu. Kita harus bisa jadikan itu sebuah alat untuk menjadi berkat bagi orang lain gitu kan. Nah, hal itu dimaksudkan untuk memungkinkan globalisasi menjadi berkat bagi kita, begitu pula bagi orang lain juga. Kita misalkan ambil dari handphone dan internet, kita bisa upload status di WhatsApp gitu kan, menjadi berkat bagi orang lain. Misalkan kita bagikan renungan, kita bagikan lagu-lagu rohani yang bisa membangun, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu kan menjadi sebuah bentuk action kita menghadapi globalisasi ini dengan memberikan dampak yang positif ya kan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu tentunya disenangi banget oleh Tuhan gitu, karena Tuhan pun yang mengizinkan globalisasi ini terjadi. Dan gimana sih kita tuh sebagai orang yang percaya bisa memberikan dampak yang begitu baik dan juga menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah globalisasi ini yang mungkin kebanyakan bisa dibilang orang menjadi anggapan yang buruk gitu. Karena itu dia jadi perspektif Kristen kita, yaitu menggunakan globalisasi ini sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu dia. Nah, itu dia pembahasan kita tentang globalisasi pada hari ini. Banyak terima kasih yang ingin saya sampaikan pada kalian semua yang sudah menonton video ini, dan juga mungkin jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan mohon dimaklumi. Okay, thank you so much for all of your attention, and have a great life, and God bless you all.